there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Bukannya bermusuhan, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia saling bantu di tes MotoGP 2025 di sirkuit Jerez. Hubungan dua pembalap Ducati Lenovo yakni Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dipastikan baik-baik saja, tak seperti isu yang beredar di media sosial. Bukannya musuhan, Marc Marquez dan Bagnaia justru saling bantu memberikan pendapat mereka demi mengingatkan kualitas motor dan mesin di GP25 di MotoGP. Momen kerjasama antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia itu dikabarkan manajer Ducati Lenovo, David Bartossi, yang melihat Marc Marquez dan Bagnaia saling berkomunikasi selama tes MotoGP 2025 di sirkuit Jerez. Bagnaia dan Marc Marquez merupakan tandem anyar di MotoGP. Keduanya dipasangkan di tim pabrikan Ducati Lenovo mengarungi musim 2025. Banyak yang memprediksi keduanya tidak akan akur karena sama-sama mempunyai ambisi besar. Persaingan antara keduanya pun sudah terlihat dalam beberapa seri balapan di awal MotoGP musim ini. Bagnaia yang lebih senior di Ducati kini duduk di peringkat ketiga klasemen, sementara Marc Marquez di posisi kedua. Marc Marquez telah mengoleksi 139 poin, unggul 19 angka dari Bagnaia. Walau begitu, Bartossi memastikan hubungan keduanya baik-baik saja. Mereka tetap bersaing secara sportif dan membantu Ducati Lenovo untuk mengembangkan Desmosed DG. Ya, seperti yang biasa para pembalap banyak bicarakan, pada hari-hari seperti ini, hari-hari latihan dan pengembangan, kata Bartossi dikutip dari Crash. Jadi saya pikir hubungan antara keduanya adalah sesuatu yang membantu Gigi Dall'Igna dan para insinyur untuk mengembangkan motor dan merupakan sesuatu yang kami hargai, sambungnya. Bartossi mengakui, persaingan adalah hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Meski begitu, dia senang melihat Bagnaia dan Marc Marquez tetap bekerja sama ketika dibutuhkan untuk mengembangkan motor. Tidak ada keyakinan dari orang lain bahwa hal itu bisa terjadi, tetapi kami tidak hanya memiliki dua juara, tetapi kami juga memiliki dua orang yang cerdas, tutur Bartossi. Mereka tahu bahwa bekerja sama akan mempercepat pengembangan motor, pungkasnya. Francesco Bagnaia hanya bisa lawan Marc Marquez dengan hal ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menyelesaikan akhir pekan yang buruk saat terjatuh pada kualifikasi MotoGP Qatar. Bagnaia menyelesaikan GP Qatar dengan perasaan campur aduk. Bagnaia melewati finish ketiga, tetapi penalti yang diberikan kepada mobil finalis dari KTM Tech3 karena tekanan ban membuat dia naik ke posisi kedua. Meskipun naik podium, hasil tersebut tetap meninggalkan rasa pahit di mulut pembalap Italia itu, yang mengharapkan lebih dari akhir pekan di mana ia memulai dengan harapan tinggi. Marc Marquez melampauinya lagi. Saya senang, tetapi tidak sepenuhnya, kata Pecco Bagnaia, dilansir dari Motosan. Alasannya, Bagnaia menyadari bahwa dia memiliki potensi, tetapi kesalahan hari Sabtu mempengaruhi seluruh balapannya. Sabtu sangat penting bagi hasil hari Minggu, dan ia sangat memahami hal ini. Kecelakaan pada sisi kualifikasi memaksanya untuk memulai balapan dari baris keempat di grid, yakni di posisi ke-11. Akibatnya, dia merasakan tekanan ekstra baik secara fisik maupun dalam hal keausan ban. Terlebih lagi setelah pertarungan dengan Franco Morbidelli dari Pertamina Indoroffi R46. Saya harus mampu melakukan apa yang saya lakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Kemarin dalam sprint saya tidak bisa agresif dalam menyalip, tetapi hari ini saya bisa, ujar Pecco Bagnaia. Saya bisa harus dan meningkatkan performa saya, karena itulah titik lemah saya, akui Pecco Bagnaia. Dalam balapan yang panjang atau balapan utama MotoGP Qatar 2025, Bagnaia mengawali balapan dengan baik dan melakukan comeback yang solid, tetapi usahanya itu memakan korban. Saya mungkin terlalu memaksakan diri, selalu duel dengan Franco Morbidelli pun terjadi, dan saya kehabisan ban, ucap Bagnaia.
pada satu titik ketika saya menyalip Mark, saya mulai merasakan ban saya kempes dan saya menyadari bahwa dia mengendalikannya. Peko juga menyesal tidak mampu berjuang untuk menang. Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Marc Marquez adalah dengan memulai dari dekat dengannya. Saya tidak berada di posisi itu dan itu salah saya, kata Bagnaia. Ketika Anda memulai dari posisi yang sangat jauh di belakang, Anda harus lebih banyak menggunakan ban untuk menyalip pembalap di depan Anda. Hal yang sama terjadi pada saya dalam pertarungan dengan Franco, di mana kami juga kehilangan 1 detik dari Maverick Vinales. Saya kemudian mencoba untuk memperkecil jarak dan berhasil mencapai setengah detik dari Vinales. Tetapi pada saat itu dengan 6 putaran tersisa saya mulai merasakan getaran dan tidak dapat melaju kencang di tikungan tertentu. Namun, masalah terbesar adalah memulai dari posisi ke-11. Jika tidak ada yang istimewa terjadi, sulit untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada podium. Saya tidak boleh berada di posisi itu lagi, tuturnya. Meskipun saya tahu Marc Marquez selalu sangat cepat di sini, ia berhasil berjuang untuk menang melawan Ducati yang selalu menjadi motor patokan di sini. Saya pikir akan ada lebih banyak pertarungan di Jerez. Marquez kuat di sana sama seperti di Le Mans, tutup Pecco Bagnaia. David Tardozzi mengatakan Pecco Bagnaia pembalap perfeksionis dan itu menimbulkan masalah. David Tardozzi mengatakan bahwa Pecco Bagnaia bukan tipe pembalap yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gayanya dan itu menimbulkan masalah. Dengan kata lain, Pecco adalah pembalap yang perfeksionis. Francesco Bagnaia start dari posisi ke-11 dan ke-8 di sprint race. Ia mampu konsisten mendulang poin, namun tetap berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez. Bos timnya David Tardozzi mendesaknya untuk mengelola masalah atau sikap terhadap settingan motornya. David Tardozzi, direktur tim Ducati, menyatakan kekhawatiran tentang performa Pecco Bagnaia setelah awal musim yang rumit, ditandai dengan kesulitan di Qatar dan hasil yang di bawah ekspektasi. Meskipun Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi kedua setelah penalti yang dijatuhkan kepada Maverick Vinales, ia tidak mampu memanfaatkan kekuatan sirkuit. Meskipun dia diperkirakan akan menang pada balapan ini yang seharusnya sesuai dengan gaya balapnya. Dalam wawancara dengan TNT Sport, Tardozzi membahas masalah yang dihadapi Pecco selama akhir pekan di Qatar, termasuk kesulitan pembalap Italia itu dalam menyelesaikan pengaturannya dan menemukan kepercayaan diri yang tepat pada motornya. Direktur Ducati tersebut menunjukkan bahwa Bagnaia menjadi semakin menuntut dengan pengaturan motornya yang mempersulit tugas tim. Ia bukan tipe pembalap yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya balapnya. Ini menciptakan masalah baginya, bagi tim juga, katanya. Tardozzi juga mengindikasikan bahwa terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, Ducati telah menemukan solusi untuk hari Minggu yang memungkinkan performa Bagnaia membaik selama balapan. Namun, ia mengklarifikasi bahwa Bagnaia harus belajar untuk mengelola masalahnya daripada hanya fokus pada masalah tersebut. Pecco harus menyadari bahwa dirinya seorang juara dunia. Ia harus mengatasi masalahnya. Satu hal yang perlu kami kerjakan dengannya adalah tidak memikirkan masalahnya, tapi mengatasi masalahnya. Motornya memiliki beberapa poin yang sangat bagus, gunakanlah, tambah. Meskipun menjalani sesi kualifikasi yang tidak mudah dan harus start dari posisi ke-11 dan sprint race yang mengecewakan finish di posisi ke-8, Bagnaia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tardozzi mengungkapkan bahwa pembalap Ducati tersebut kurang percaya diri pada rem depan dan saat memasuki tikungan. Masalah tersebut teratasi dengan menyesuaikan pengaturan selama pemanasan minggu. Ia tidak percaya diri dengan hasil finish di posisi ketiga yang berubah menjadi kedua setelah Vinales penalti. Bagnaia setidaknya bisa senang dengan kemampuannya untuk mendapatkan kembali kecepatannya.
Kami sangat senang dengan posisi kedua Peko. Ia telah menemukan kecepatannya lagi. Ucap Tardozi.